Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan masalah terorisme. Semua agama mengajarkan kasih sayang, termasuk Islam di dalamnya mengajarkan rahmatan lil alamin. Ajaran-ajaran yang tentunya kita tidak tahu itu ajaran dari mana, dan tentunya kita semuanya wajib memerangi. Sekali lagi, terorisme itu adalah musuh bersama kita semua. Jadi wajib bagi kita untuk mencegah dan memerangi. Saya yakini bahwa sebetulnya ini bukan terlalu serius menjadi ancaman ya, karena dengan cara begitu pasti dengan mudah diringkus. Tapi ini adalah sinyal menurut saya, sinyal yang diberikan oleh kelompok teroris bahwa mereka masih eksis dan punya potensi ancaman buat Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari, akan melibatkan laboratorium forensik untuk melakukan uji balistik. Apakah ini senjata api pabrikan atau ini senjata api rakitan? Ya tentunya juga kan kalau di sekitar istana kan ada Pas Pampres. Nanti kita bantuan dari kepolisian dan kita pun tetap akan mengantisipasi, dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran juga agar antisipasi terhadap kelompok radikal dan mereka harus tahu di mana posisinya. Audiensi atau menyampaikan kepada presiden tentang ideologi yang benar itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran, bukan Pancasila yang sekarang. Nah, itu aja. Jadi hanya dalam melakukan niatnya, dia menyampaikan, dia menerangkan bahwa kalau ada yang menghalang-halangi, dia siap untuk berperang dengan orang yang menghalangi itu. Siapa suami Siti Elina, penerobos istana, ternyata pernah ungkap janji setia ke organisasi NII. Siti Elina, perempuan bercadar yang hebohkan masyarakat usai menodong pistol ke Pas Pampres dan coba merobos Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022, kini resmi jadi tersangka. Elina tak sendirian, sebab sang suami dan murabi juga menyusul menjadi tersangka terorisme. Usut punya usut, suami Siti Elina, Bahrul Ulum 37 tahun, menjadi tersangka tetapi tak terkait dengan aksi sang istri yang mencoba menerobos Istana Negara dengan membawa pistol jenis FN. Kabak Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengungkap pihaknya membagi status tersangka Siti Elina dan Bahrul ke dalam dua perkara terpisah. Suami Siti Elina terlibat jaringan NII. Berikut jadi tersangka. Bahrul jadi tersangka akibat indikasi keterlibatannya dalam jaringan organisasi radikal Negara Islam Indonesia. Meski disangkakan dalam perkara terpisah, status tersangka terhadap Bahrul menyusul usai perkembangan terhadap kasus yang menimpa istrinya. Suami Siti Elina tersebut ternyata sempat mengatakan bayat kesetiaan terhadap keberadaan dan berdirinya NII. Bahrul tak terlibat dalam struktur kepengurusan organisasi NII, tetapi dirinya kerap memberikan bantuan kepada sosok bendahara organisasi terlarang. Selain Bahrul, sosok murabi atau mentor mengaji dari Siti Elina yang bernama Jamaluddin juga menyusul menjadi tersangka. Adapun Jamaluddin merupakan sosok yang mendoktrin Elina sehingga terdorong untuk melakukan aksi nekatnya. Kini Siti Elina, Bahrul, dan Jamaluddin kompak ditetapkan menjadi tersangka dalam terancam pidana pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kendati telah jadi tersangka, ketiganya urung ditahan sesuai UU Terorisme, masa penangkapan selama 14 hari. Kasus Siti Elina sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan kepada Densus 88 Anti Teror Polri. Elina tak banyak memberikan informasi dan keterangan atas aksinya kepada pihak kepolisian. Ia kerap tampak terdiam dan berlaku tidak kooperatif terhadap tim penyidik. Cerita para perempuan berpistol bikin geger di dua objek vital negara. Sudah 2 kali objek vital negara digegerkan oleh 2 perempuan berpistol. Dari perempuan berpistol di Mabes Polri hingga yang terbaru perempuan berpistol di depan Istana Negara. Adapun geger perempuan berpistol di Mabes Polri ini terjadi pada tahun lalu. Perempuan itu muncul dengan pistol sekitar pukul 16.00 WIB di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu 31 Maret 2021. Perempuan itu menodongkan pistol. Belakangan diketahui ternyata itu airgun. Ia membawa map berwarna kuning. Tak berapa lama polisi langsung menembak perempuan itu. Perempuan itu pun langsung mati di tempat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat itu menyebut pelaku penyerangan ke Mabes Polri, Zakiyah Aini 25 tahun, adalah lone wolf. Bagaimana dengan perempuan berpistol di depan Istana Negara? Perempuan berpistol di depan Istana Negara. Terbaru, perempuan berpistol kembali menggegerkan publik. Kali ini perempuan berpistol menodongkan pistol ke Pas Pampres. Pada Selasa 25 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, peristiwa bermula saat anggota kepolisian melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat, penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden atau Pos Bandung 1 Otov. Kemudian ada seorang perempuan berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Saat di depan istana, perempuan dengan gerak-gerik mencurigakan itu berdiri di depan pos utama Pas Pampres. Di depan Istana Merdeka berada dekat lampu istana. Perempuan itu lantas menodongkan senjata api jenis FN ke Pas Pampres dan menghampiri. Melihat kondisi itu, anggota Pas Pampres langsung mengambil senjata api yang ditodongkan dan menyerahkan perempuan tersebut kepada anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas di depan istana. Saat ini peristiwa tersebut ditangani lebih lanjut oleh polisi. Namun polisi meminta semua pihak tidak berspekulasi perihal kasus perempuan yang menodongkan pistol ke Pas Pampres ini. Polisi menyebut kasus itu belum tentu berkaitan dengan terorisme. Fadil meminta masyarakat tidak berandai-andai. Dia memastikan akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut. Fadil juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami motif pelaku. Dia juga menegaskan situasi Jakarta saat ini kondusif. Fadil menjelaskan perempuan itu ditangkap oleh Pas Pampres dan personil polisi lalu lintas. Saat ditangkap, perempuan itu tidak mengucap kata-kata khusus. Namun kata Fadil, saat ditangkap aparat, perempuan itu sedikit meronta. Fadil pun mengapresiasi Pas Pampres yang melakukan tugas pengamanan istana dengan sigap. Ia menyebut tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Fadil memastikan pendalaman kasus ini dilakukan secara objektif dan profesional. Dia memastikan siapapun yang melanggar akan ditindak sesuai aturan. 6 fakta usai Densus ambil alih kasus Siti Elina mau terobos istana. Polisi telah menetapkan Siti Elina 24 tahun, wanita berpistol yang mencoba menerobos Istana Presiden, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Tak hanya itu, sang suami Bahrul Ulum dan Guru Jamaluddin juga ditetapkan sebagai tersangka. Detik.com merangkum 6 fakta kasus ini usai ditangani oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Berikut faktanya. 1. Siti Elina ambil pistol saat paman tidur. Pistol yang dibawa Siti Elina saat mencoba menerobos Istana Negara rupanya milik sang paman. Densus 88 Anti Teror Polri menyebut pistol jenis FN itu diambil saat pamannya tertidur. Aswin mengatakan paman Siti Elina yang merupakan mantan ABRI atau TNI sekarang bekerja sebagai petugas security. Paman Siti Elina menurut dia memiliki pistol untuk mendukung pekerjaannya sebagai security. 2. Tak terkait jaringan manapun. Polri terus mendalami keterangan dari Siti Elina. Densus 88 mengatakan Siti Elina tidak terkait dengan jaringan manapun. Meski begitu, Aswin mengatakan kalau Siti Elina pernah berbayat kelompok NII bersama suaminya. Polri memastikan masih terus mendalami keterangan lain. 3 tersangka dijerat UU terorisme. Siti Elina, Bahrul Ulum dan Jamaluddin disangkakan pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aswin mengatakan Densus 88 Polri akan terus menyelidiki kasus tersebut. Ada sejumlah hal yang terus didalami Densus 88 Polri. 4. Usut NII Jakut. Densus 88 Anti Teror Polri akan mengusut jaringan kelompok radikal NII Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan lantaran Siti Elina dan suaminya Bahrul Ulum diduga terafiliasi dengan kelompok tersebut. Sebagai informasi, Bahrul Ulum juga diduga bertugas sebagai pembantu bendahara NII Jakarta Pusat. 5. Ingin lukai diri saat diperiksa. Kombes Aswin Siregar mengungkap gelagat aneh Siti Elina. Aswin menyebut Siti Elina ingin melukai diri sendiri saat diperiksa. Selain itu, Siti Elina berteriak tak jelas saat diperiksa. Jadi, lanjut Aswin, penyidik menyimpulkan untuk meminta bantuan ahli kejiwaan untuk memeriksa Siti Elina terlebih dahulu. 6. Belum ditahan. Polisi belum menahan Siti Elina dan 2 tersangka lainnya. Alasannya masih dalam masa penangkapan. Aswin mengatakan status tersebut akan berlaku selama 14 hari terhitung sejak dilakukan penangkapan. Segera setelah itu, status penahanan akan diumumkan.